Banyak matahari muncul. Fenomena, percikan, dengungan. Apa yang terjadi dengan kekuasaan PKC? Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena munculnya beberapa matahari di waktu yang sama sering terjadi di China. Beberapa matahari muncul bersamaan di langit dengan berkas cahaya yang saling menjalin, membuatnya sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Astronomi modern menawarkan penjelasan standar untuk fenomena ini yang menyebutnya sebagai sundox parhelion. Hal ini diyakini sebagai efek optik alami yang disebabkan oleh cahaya matahari yang dibiaskan melalui kristal es di ketinggian, dan sering terlihat di wilayah lintang tinggi atau daerah dingin dengan struktur atmosfer yang stabil. Namun, ketika fenomena langka ini tidak lagi langka dan terus berulang di daerah lintang rendah, tanpa adanya perubahan suhu yang tiba-tiba, penjelasan ilmiah murni mulai terasa kurang meyakinkan. Awalnya, hal ini mungkin dianggap sebagai gosip belaka. Namun kemudian muncul laporan tentang jatuhnya tokoh militer senior di Partai Komunis China, Zhang Yuxia dan Liu Zhenli secara resmi. Ini bukan sekadar pergantian personel, ini menunjukkan keterkaitan yang menyeramkan antara fenomena astronomi dan urusan manusia. Seperti pepatah lama, ketika sesuatu tidak normal, pasti ada hantu di baliknya. Ketika matahari di langit tidak lagi tunggal, mungkinkah pusat kekuasaan di bumi juga sedang mengalami perpecahan yang tidak bisa diubah? Apa itu matahari? Matahari adalah entitas tertinggi. Matahari adalah kebajikan. Matahari adalah penguasa atas segala sesuatu di bawah langit, pusat yang mutlak. Oleh karena itu, satu matahari melambangkan negara yang teratur di mana kekuasaan terkonsentrasi pada otoritas tunggal yang tertinggi. Banyak matahari adalah gambaran nyata dari tatanan yang rusak dan kekuasaan yang runtuh. Munculnya banyak matahari secara bersamaan tidak pernah absen dari catatan era yang kacau. Ini seperti pertanda kematian yang muncul tepat pada malam menjelang runtuhnya kekuasaan yang bersatu. Teks-teks kuno meninggalkan penilaian yang sangat keras. Banyak matahari tidak meramalkan kelahiran Tuhan yang baru, melainkan perpecahan dari yang lama. Kalimat ini sangat krusial. Ia mengungkapkan sifat dari fenomena banyak matahari. Bukan pembentukan tatanan baru, melainkan hancurnya tatanan lama hingga titik di mana ia tidak lagi dapat mempertahankan tunggalitasnya, sehingga menghasilkan keadaan tumpang tindih yang menakutkan. Jika Zhang Yuxia dan Liu Zhenli resmi dibersihkan, maka ini bukan sekadar tentang anti korupsi atau pembersihan internal. Ini akan menjadi penerapan tepat dari metafora banyak matahari pada dimensi politik. Sebuah pembagian kekuasaan di pusat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat dan Kepala Staf Gabungan. Zhang Yuxia dan Liu Zhenli adalah tokoh-tokoh puncak yang memegang kekuasaan militer nyata. Kejatuhan mereka mungkin terlihat seperti konsolidasi inti, tetapi kenyataannya itu menyingkap turbulensi hebat di dalam struktur kekuasaan. Jika bahkan mereka yang dianggap sebagai tangan kanan dan pilar militer dapat dibersihkan karena dianggap sebagai ancaman, itu menunjukkan bahwa pusat kekuasaan telah memasuki kondisi ketidakstabilan ekstrim. Ini bukan konsentrasi kekuasaan, melainkan keruntuhan kekuasaan, penyebaran, dan konflik kekuasaan. Ketiga interpretasi tradisional tentang banyak matahari sesuai dengan situasi saat ini, yaitu pusat yang tidak stabil. Kejatuhan kedua jenderal ini menandakan keretakan di puncak tertinggi kekuasaan Partai Komunis China. Ini mengonfirmasi ramalan paling penting dalam kitab-kitab kuno tentang banyak matahari, kekuasaan akan terfragmentasi. Orang kuno pernah berkata, langit menunjukkan tanda-tanda untuk meramalkan keberuntungan atau bencana, dan orang bijak mengikutinya. Mungkin munculnya fenomena ini secara berulang adalah pengingat bagi dunia bahwa matahari tunggal yang tampak tak terkalahkan telah mengalami keruntuhan reaksi fusi nuklir yang tidak dapat diubah di dalamnya. Disintegrasi tatanan seringkali dimulai secara diam-diam justru pada saat semua orang percaya bahwa ia sedang berada dalam kondisi paling stabil.